Sejak awal peradaban, manusia selalu punya satu dorongan yang sama, yaitu keinginan untuk mengerti. Kita menatap langit malam dan bertanya, dari mana semua ini berasal? Kita jatuh cinta, lalu heran mengapa perasaan sekecil ini bisa mengubah seluruh hidup. Kita kehilangan sesuatu, lalu bertanya, mengapa semua penderitaan ini menimpa diriku? Dari keinginan untuk memahami, dari masalah besar sampai masalah kecil, terbentuklah 3 cara manusia berpikir tentang dunia. Cara berpikir ilmiah, cara berpikir filsafati, dan cara berpikir spiritual. Ketiganya muncul dari kebutuhan yang sama, keinginan untuk memahami kebenaran, tetapi dengan menempuh jalan yang berbeda. Pada titik inilah kita dapat mulai meninjau bagaimana masing-masing cara berpikir bekerja, apa yang membedakannya, dan peran apa yang mereka berikan dalam usaha manusia memahami dunia. Berpikir filsafati bukan tentang menghafal teori-teori dari Plato, Aristoteles, atau Nietzsche. Ia juga bukan tentang berbicara dengan bahasa yang rumit atau istilah yang sulit. Berpikir filsafati dimulai dari rasa ingin tahu yang muncul di tengah kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita sedang menatap langit yang sore yang berwarna jingga. Kita tahu penjelasan ilmiahnya, cahaya matahari dibiaskan oleh partikel di udara. Tapi pikiran kita tidak berhenti di situ. Kita bertanya lagi, mengapa langit sore harus berwarna jingga, bukan biru atau merah? Apakah warna jingga itu kebetulan semata, atau punya makna tertentu bagi hidup manusia? Pertanyaan seperti itu tidak akan dijawab di dalam laboratorium, tetapi melalui sisi lain dari pikiran kita, yaitu sisi yang ingin tahu apa hakikat dari segala sesuatu. Itulah titik awal berpikir filsafati. Filsafat berusaha menemukan esensi, yaitu hakikat yang membuat sesuatu menjadi dirinya sendiri, atau identitas yang membedakan dengan yang lain. Misalnya, sebuah meja, bentuk dan bahannya bisa berbeda. Ada meja kayu, besi, atau kaca. Tapi semuanya tetap disebut meja. Apa yang membuatnya demikian? Apakah bentuknya, fungsinya, atau ide tentang tempat untuk meletakkan sesuatu? Pertanyaan ini menunjukkan cara berpikir filsafati, melihat intisari dari sesuatu. Misalkan seorang anak bertanya, kenapa aku harus jujur kalau berbohong bisa membuat hidup lebih mudah? Sebagian orang akan menjawab, karena agama melarang berbohong, atau karena jujur itu baik. Tetapi filsafat tidak puas dengan jawaban itu. Ia bertanya lagi, mengapa kejujuran dianggap baik? Apakah kejujuran selalu membawa kebaikan? Kalau berbohong demi menyelamatkan nyawa seseorang, apakah itu masih salah? Pertanyaan seperti itu tidak selalu punya jawaban yang pasti. Tetapi lewat pertanyaan-pertanyaan itu, kita belajar berpikir lebih dalam tentang nilai dasar atau intisari dari kejujuran. Sains bisa menjelaskan bagaimana otak memproses emosi. Tetapi filsafat bertanya, apa itu marah? Apakah marah hanya reaksi kimia di otak, atau sesuatu yang memiliki nilai kehidupan dan esensial yang lebih dalam di balik emosi itu? Dalam kehidupan sehari-hari, berpikir filsafati membantu kita untuk tidak mudah terseret arus opini. Misalnya, banyak orang berkata, yang penting bahagia. Filsafat tidak menolak kalimat itu, tetapi menganalisanya terlebih dahulu. Apa itu bahagia? Apakah bahagia berarti tanpa masalah? Atau kemampuan menerima masalah dengan lapang dada? Mengapa bahagia selalu dijadikan tujuan hidup kita?
Apakah menjalani hidup dengan bahagia berarti hidup lebih bernilai daripada tidak? Dengan cara berpikir seperti ini, kita menjadi lebih sadar terhadap kata-kata yang kita pakai sehari-hari. Sehingga kita tidak mudah mengulang slogan tanpa memahami maknanya. Filsafat bukan latihan untuk membuat hidup lebih rumit, melainkan latihan untuk membuat hidup lebih cerah. Ia menolong kita berpikir teratur, logis, dan sadar terhadap dasar keyakinan kita sendiri. Itulah sebabnya masa keemasan filsafat di Eropa, abad ke-17, disebut era pencerahan. Zaman ketika manusia mulai berani berpikir dengan akalnya sendiri secara lebih jernih, tanpa bergantung sepenuhnya pada doktrin atau otoritas, sehingga lebih tercerahkan dengan penjelasan yang lebih logis. Filsafat membebaskan pikiran, bukan agar kita menolak kebenaran, tetapi agar kita tahu mengapa sesuatu benar. Jadi, berpikir filsafati bukan tentang memikirkan ide-ide besar, tetapi tentang keberanian untuk menelusuri lebih dalam dan mempertanyakan apa yang selama ini kita anggap pasti benar. Karena hanya dengan mempertanyakan, kita benar-benar bisa memahami. Berpikir ilmiah lahir dari keyakinan bahwa dunia memiliki keteraturan. Segala hal di alam mengikuti pola dan hukum tertentu yang bisa dipahami oleh akal manusia. Kita tahu matahari selalu terbit di timur dan tenggelam di barat. Air mendidih pada suhu tertentu. Benda jatuh karena gravitasi. Keteraturan ini membuat kita bisa memprediksi dan memahami peristiwa yang terjadi di alam. Berpikir ilmiah berarti menelusuri pola-pola itu dengan disiplin, mencari penjelasan yang bisa diuji, dibuktikan, dan diulangi. Dulu, manusia menganggap petir sebagai tanda kemarahan dewa. Tetapi sejak ada orang-orang yang mulai mengamati kapan petir muncul, berapa lama jarak antara kilat dan suara, dan bagaimana petir terjadi bersamaan dengan hujan. Dari pengamatan itu, lahirlah ilmu pengetahuan tentang listrik dan cuaca. Begitulah berpikir ilmiah bekerja, memeriksa semua peristiwa terlebih dahulu melalui pengamatan dan bukti empiris sebelum menyimpulkannya. Berpikir ilmiah dimulai dari keraguan untuk memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Dari keraguan muncul pengamatan, dari pengamatan lahir hipotesis. Hipotesis diuji dan hasilnya menjadi pengetahuan. Proses ini menjaga pikiran tetap akurat dan tidak dikuasai oleh prasangka. Misalnya, seseorang berkata, kopi membuat orang sulit tidur. Berpikir ilmiah tidak langsung percaya. Ia akan meneliti. Apakah semua orang mengalaminya? Apakah efeknya sama pada setiap usia? Berapa banyak kafein yang dibutuhkan agar berpengaruh? Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pengetahuan menjadi lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Berpikir ilmiah juga melatih kejujuran. Seorang ilmuwan tidak boleh mengubah hasil penelitian agar sesuai dengan keinginannya. Ia harus menerima kenyataan, bahkan ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Berpikir ilmiah membantu kita memahami bagaimana dunia bekerja, tetapi tidak selalu menjawab mengapa dunia berarti bagi kita. Ilmu bisa menjelaskan bagaimana pelangi terbentuk, tetapi tidak bisa menjelaskan mengapa seseorang terharu saat melihat pelangi. Karena bagian itu adalah bagian peran spiritualitas yang akan kita bahas di bagian selanjutnya.
Berpikir spiritual sering disalahpahami. Banyak yang menganggapnya identik dengan hal mistis atau urusan gaib. Padahal, berpikir spiritual tidak selalu berbicara tentang Tuhan dalam pengertian teologis, tetapi tentang menyatu dengan alam, kesadaran bahwa kita bagian dari semesta, dan bahwa seluruh kehidupan di alam semesta saling terhubung, termasuk manusia di antaranya. Bayangkan kamu berdiri di tepi pantai saat senja. Ombak datang silih berganti, angin membawa aroma asin, dan matahari perlahan tenggelam di cakrawala. Secara ilmiah, semua itu bisa dijelaskan oleh rotasi bumi dan pembiasan cahaya. Tetapi di dalam dirimu muncul rasa haru, hening, dan damai. Kamu merasa laut, angin, dan langit adalah bagian dari kehidupan besar yang sedang bernafas bersamamu. Kamu tidak hanya melihat alam, kamu merasakan hidup di dalamnya. Itulah momen spiritual saat kamu menyatukan diri dengan tatanan alam semesta. Berpikir spiritual tidak berurusan dengan teori atau data, tetapi dengan pengalaman batin. Ia terjadi ketika kamu berhenti menaklukkan pikiran dan perasaanmu dan membiarkannya bergerak menyatu dengan alam. Orang yang berpikir spiritual tidak mencari kebenaran lewat pembuktian, tetapi lewat pengalaman eksistensial. Ketika seseorang berkata, "Aku tahu cinta itu penting," itu pengetahuan yang ia pahami dari konsep cinta. Tetapi saat ia benar-benar mencintai, peduli, dan berkorban tanpa pamrih, itulah pengalaman spiritual. Ia memahami cinta dari pengalaman batin yang dialami. Spiritualitas juga bisa muncul di tengah kehidupan. Ketika kamu berada di rumah sakit, melihat seseorang terbaring lemah dengan salak infus di tangannya. Dunia terasa melambat, tubuhmu mendingin, hela nafasmu terasa berat, dan semua ambisimu terasa kecil di hadapan yang namanya sakit. Kamu sadar bahwa kesehatan bukan hanya soal menjaga angka tekanan darah atau hasil tes laboratorium, tetapi anugerah yang berharga. Pengetahuan ilmiah bisa memberitahumu apa itu penyakit, tetapi kesadaran spiritual membuatmu mengerti arti kesehatan. Kamu tidak lagi sekedar paham, tetapi juga menghayati pemahaman itu. Maka ketika meninggalkan rumah sakit, ia tidak membawa teori medis atau data biologis, tetapi pemahaman baru bahwa tubuh yang sehat adalah anugerah kehidupan yang harus dijaga. Itulah berpikir spiritual, mengalirkan pemahamanmu ke seluruh tubuh, ke irama jantung, sistem pernapasan, suhu tubuh. Pemahamanmu bisa mempengaruhi irama jantung, hela nafas, dan suhu tubuhmu. Pengetahuan membuat kita tahu bahwa sakit itu gangguan di dalam tubuh. Tetapi kesadaran spiritual membuat kita mengerti betapa berharganya bisa bernafas tanpa rasa sakit. Berpikir spiritual juga melatih manusia keluar dari egonya sendiri. Kita terbiasa melihat diri sendiri sebagai pusat dunia. Aku ingin, aku tahu, aku menderita. Dengan kesadaran spiritual, kita menyadari bahwa penderitaan orang lain adalah bagian dari penderitaan kita juga. Kita menjadi sadar bahwa bumi bukan hanya milik manusia, tetapi juga tempat di mana seluruh makhluk hidup saling bergantung. Sehingga kita tergerak menjaga keseimbangan alam semesta. Berpikir spiritual adalah cara mengalami realitas dengan sampai ke inti terdalam. Berpikir spiritual dimulai ketika berhenti dari keinginan menaklukkan dunia dengan akal dan mulai belajar menghayati dunia. Pada akhirnya, ketika cara berpikir ilmiah, filsafat, dan spiritual berasal dari satu sumber yang sama,
keinginan manusia untuk memahami dan memperbaiki hidupnya. Ilmu mengajarkan bagaimana dunia bekerja, filsafat menuntun kita memahami arti dunia, dan spiritual membuat kita sadar bagaimana seharusnya kita hidup di dalamnya. Ketiganya, membentuk satu kesatuan tujuan, membantu manusia hidup selaras dengan alam, dengan sesama, dan dengan dirinya sendiri. Kebenaran sejati bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dihidupi.